Shalom saudara. Saja kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami ingin selalu memuji-Mu, kami ingin selalu menyembah-Mu. Tuhan, pagari anak-anak-Mu dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, Tuhan, kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk menerima firman-Mu. Jadikan kami tanah hati yang subur Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan sirami agar firman-Mu bertumbuh berbuah-buah di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami seturut kehendak dan sesuai rancangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, ya, saya mengingatkan jikalau saudara ada pergumulan yang ingin didoakan, ya, saudara silakan dapat email ke sini, ya. Nanti saya akan bawa dalam doa, ya. Kita dukung saudara supaya sekiranya semakin banyak orang yang berdoa, ya. Kita percaya Tuhan akan mendengarkan, ya, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin saudara. Ya, email ke sini, ya, nanti kita bantu. Dan jikalaupun saudara ada kesaksian, ya, saudara juga dapat email, ya, nanti di kesempatan berikutnya nanti kita bacakan, ya, biar menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi bagi saudara yang lain, ya, dan memuliakan nama Tuhan yang pastinya. Ya, saya bacakan hikmat hari ini, Amsal 18 ayat 9 sampai 10. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, di ayat 9 ini Salomo menggunakan bahasa yang sangat tegas, ya. Dia mengatakan orang yang bermalas-malas, ya, di dalam pekerjaannya, ya. Jadi orang yang bermalas-malas di sini dalam pekerjaannya berarti dia memiliki pekerjaan, ya saudara, tapi dia bermalas-malas, tidak sungguh hati, ya, tidak ingat bahwa ada firman Tuhan di bagian yang lain yang mengatakan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh seperti engkau bekerja bagi Tuhan, ya. Nah, orang yang bermalas-malas di sini, ya, disamakan dengan si perusak, ya, saudara dari si perusak, ya. Jikalau seseorang tidak sungguh hati bekerja, apalagi tidak bekerja sama sekali, kerjanya cuma tidur, bangun, makan, ya, itu sudah sama dengan perusak, ya. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, si perusak ini itu dikatakan pakai bahasa Baal Masjid, ya. Baal Masjid yang berarti penghancur atau pembinasa, ya. Jadi kata bermalas-malas di sini, ya, dari si perusak ini menghancurkan sesuatu secara aktif, ya, misalnya merobohkan bangunan, ya. Nah, sementara orang yang malas menghancurkan sesuatu secara pasif. Dia malas lama-lama itu menuju kepada kebinasaan, kehancuran, ya. Tidak merawat atau tidak bekerja atau membiarkan segala sesuatu terbengkalai, ya. Ini adalah orang yang bermalas-malas, baik di dalam pekerjaan, apalagi tidak memiliki pekerjaan, ya. Apalagi dia seorang imam, ya, seorang pria, sepantasnya lah dia bekerja, ya. Bukankah sejak zaman Adam dan Hawa, Adam adalah pekerja, ya, di ladang, ya. Hawa di rumah mengurusi anak-anak, ya, mengurusi kebutuhan anak-anak, ya. Demikianlah sampai masa sekarang, ya. Jikalau di kesempatan ini ada
Orang-orang percaya, apalagi saudara orang-orang percaya, sudah sepantasnya lah saudara menangkap firman ini, lalu kemudian mengambil sikap berubah, ya, lalu kemudian sikap bertobat, lalu bekerjalah, dimulai dengan apa yang ada di tangan saudara. Usahakan itu, ya, usahakan itu. Di beberapa kesempatan yang lalu ada dari jemaat Hikmat hari ini yang mengirimkan DM, ya, dia mengusahakan dengan apa yang ada di tangannya, ya, dia dengan apa yang ada dia usahakan, ya, dia bekerja, dia tidak malu, ya, dengan apa yang dia kerjakan, dengan mengumpul barang-barang bekas, ya, dia tidak malu. Dan saya percaya, ya, dengan orang yang memiliki hati yang bersyukur, dengan apa yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan, saya percaya orang ini tidak jauh dari berkat Tuhan, ya. Dan saya percaya jikalau dia terus mengucap syukur, terus sungguh-sungguh bekerja, ya, dengan penghasilan dia yang ada, apalagi dia mau menyisihkan dari penghasilan dia yang ada, walaupun cuma sekeping 2 keping perak, ya, untuk dipersembahkan ke rumah Tuhan. Ya, ingat janda yang miskin ketika Tuhan Yesus melihat dia mempersembahkan dari 2 peser, ya, yang ada, Tuhan bilang sesungguhnya dia mempersembahkan lebih banyak daripada orang-orang kaya yang lain. Ya, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Allah, tapi Allah melihat kedalaman hati setiap orang. Ya, saya percaya orang ini, orang yang DM ini, dia tidak jauh dari berkat Tuhan. Ya, dia tinggal terus setia melakukan, dia tinggal terus setia bersyukur. Ya, tiba waktunya Tuhan akan melimpahkan dia dengan berkat dan kepercayaan yang lebih besar. Ya saudara, lalu nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah kota benteng yang teguh. Ya, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya, ya. Nama Yesus, nama Tuhan dalam tradisi Alkitab, nama bukan sekedar sebutan, melainkan representasi dari seluruh karakter kuasa, kesetiaan dan kedaulatan Allah, ya. Berlindung pada nama Tuhan, nama Yesus, berarti bersandar pada siapa Dia yang kita percaya dan janji-janjinya, ya. Ketika kita bersandar, kita percaya bahwa tempat sandar kita ini adalah menara yang kuat, benteng yang kuat, ya, kota benteng yang teguh. Amin saudara. Ya, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat, ya. Tindakan yang aktif ketika orang benar berlari, dia mengambil inisiatif untuk aktif, ya. Disitulah, ya, orang benar tidak tinggal diam, mereka secara aktif menaruh iman, berdoa dan melangkah mendekat kepada Tuhan. Apalagi di saat seperti ini, saat yang tidak menentu, ya, berlarilah saudara, berlarilah kepada nama Tuhan, kepada menara yang kuat itu, dan saudara akan menjadi selamat, ya. Saudara, menjadi selamat di dalam frasa aslinya, ya, kata selamat di sini itu adalah diambil dari kata nisgab, yang berarti diangkat tinggi-tinggi, ya, atau ditempatkan di tempat yang tidak terjangkau oleh musuh. Mau saudara? Ayo kita sama-sama, saudara dan saya,
kita terus bertekun di dalam firman Tuhan, kita terus menyembah, berdoa, kita terus datang berlari kepada menara yang kuat ini, yaitu Yesus Tuhan. Ya saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman hikmat hari ini? Ya, kita diperingatkan untuk tidak merusak hidup dan berkat yang ada dengan kemalasan-kemalasan, dengan penundaan-penundaan, saudara. Ya, menunda itu juga sebuah bentuk kemalasan yang pada akhirnya dikatakan adalah saudara dari si perusak itu. Ayo bergerak mengerjakan, selesaikan setiap pekerjaan, setiap kepercayaan diberikan kepada saudara. Ya, di sisi lain kita diajar bahwa kekuatan terbaik kita pun tidak cukup tanpa Tuhan. Pelindungan dan ketenangan sejati itu ada di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Hanya bisa kita temukan ketika kita datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Nama Yesus, menara yang kuat. Ya saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis yang rentan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Katakan amin sungguh-sungguh saudara. Katakan amin. Oh Tuhan, namamu besar, namamu mulia. Kami ingin selalu mendekat padamu Yesus. Engkaulah menara kota benteng kami yang teguh Tuhan. Padamu kami percaya, padamu kami berlari, padamu kami bersandar, kami ingin berlari mendekat kepadamu Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami Tuhan. Oh Yesus, ucapan mulut kami limpahkan dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Oh hanya dekat padamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
selamanya. Oh, hati yang selalu melekat padamu Tuhan, hati yang melekat menikmati kebaikan-Mu Yesus. Sungguh Engkaulah Tuhan menara yang kuat, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kepadamu kami percaya, kepadamu kami bersandar, kepadamu Tuhan kami mendekat Yesus Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka di dalam kehidupan mereka selalu merasakan dan melihat pertolongan-Mu Tuhan. Hal-hal yang mustahil untuk kami lakukan, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu ketika kami berharap, ketika kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, Engkau bekerja Tuhan, dan Engkau menyatakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hamba materaikan, apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, Tuhan bukakan jalan. Tuhanlah penerobos, Tuhanlah yang berperang bagi setiap anak-anak Tuhan, berjalan bergerak di depan sebagai tiang awan tiang api, melakukan perkara-perkara yang ajaib di kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima terobosan, terima berkat pemeliharaan, terima jalan keluar daripada Tuhan, dari kehidupan-Mu terus dibawa naik menjadi kepala bukan ekor, di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Bye bye, God bless.